أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما قدر الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون. وهذا كتاب أنزلناه مبارك مصدق الذي بين يديه ولتنذر أم القرى ومن حولها والذين يؤمنون بالآخرة يؤمنون به وهم على صلاتهم يحافظون. ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو قال أوحي إلي ولم يوحى إليه شيء ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله. ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون. ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم وما نرى معكم شفاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون. صدق الله العظيم. Alhamdulillah. Lihat ya makna yang terkandung dari ayat 91 sampai 94. Ini 4 ayat doang ya, 91, 51, 2, 3, 4 ayat dari panjang. Lihat. Wa ma qadarullaha haqqa qadrih. Mereka tidak mengagungkan Allah sebagaimana mestinya ketika mereka berkata. Jadi ketika ketika mereka berkata ma anzalallahu ala basyarin min syai', Allah tidak menurunkan sesuatu pun kepada manusia. Qul man anzalal kitab alladhi jaa'a bihi Musa nuran wa hudan linnas. Katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, siapakah yang menurunkan kitab Taurat yang dibawa Nabi Musa sebagai cahaya dan petunjuk bagi manusia? Taj'alunahu qaratisa tubdunaha wa tukhfuna katsira. Nah, kamu jadikan kitab itu lembaran-lembaran kertas, lembaran-lembaran kertas yang bercerai-berai. Kamu memperlihatkan sebagiannya dan banyak yang kamu sembunyikan.
wa ulimtum ma lam ta'lamu antum wala aba'ukum. Ya, dilanjutkan, padahal telah diajarkan kepadamu apa yang tidak diketahui baik olehmu maupun oleh nenek moyangmu. Qulillah, katakanlah Allah lah yang menurunkan kitab itu. Tsumma dzarhum fi khawdihim yal'abun. Kemudian setelah itu biarkanlah mereka bermain-main dalam kesesatannya. Jadi ini adalah kalimat sebagai sindiran kepada mereka, seakan-akan dipandang sebagai anak-anak yang belum berakal. Jadi ini sebenarnya sambungan juga dari ayat sebelumnya. Ya. Jadi ini berkaitan kemarin tentang masalah Ibrahim yang turun-menurun para nabi dan para rasul itu dakwahnya agar manusia meninggalkan sesembahan selain Allah, agar mereka hanya menyembah kepada Allah seluruhnya, dari mulai Nabi Adam sampai Nabi Muhammad SAW yang disebut dengan para nabi dan para rasul. Nah, kemudian esensinya adalah bahwa para nabi dan para rasul itu mereka telah diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, yang hidayah itu fungsinya adalah basyira wa nadhira, memberikan kabar gembira bagi orang yang mau beramal saleh, yang mau melaksanakan perintah Allah, dengan surganya Allah memberikan kabar gembira, dan memberikan ancaman atau peringatan bagi mereka yang melanggar daripada apa yang dilarang oleh Allah atau melakukan perbuatan-perbuatan dosa dan kemaksiatan dengan ancaman neraka. Nah, ini tugasnya. Dan para nabi, para rasul tidak meminta ganjaran atau pahala atau bayaran sedikit pun, karena apa yang diharapkan adalah balasannya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kemudian baru lanjut. Jadi orang-orang itu jadi orang-orang yang menyekutukan Allah, maksudnya ya. Mereka itu tidak mengganggukan Allah sebagaimana mestinya. Ya, ketika mereka berkata, Allah tidak menurunkan sesuatu pun kepada seseorang, gitu kalimatnya. Jadi mereka mengatakan kepada para nabi dan para rasul yang mendapatkan perintah dari Allah untuk memberikan kabar gembira dan peringatkan mereka, yang mereka ini adalah benar-benar diutus oleh Allah, maka mereka mengucapkannya. Apa yang diucapkannya? Allah tidak pernah menurunkan apapun pada seseorang. Kamu bukan utusan Allah, gitu maksudnya. Kemudian kul, nah, katakanlah ini kepada Nabi Muhammad khususnya, ya, man anzalal kitab alladzi jaa bihi Musa nuran wa hudan linnas. Maka katakanlah wahai Muhammad, kalau orang-orang kafir Quraisy, kalau orang-orang Yahudi dan Nasrani menolak kerisalahanmu, kenabianmu, maka katakan, siapakah yang menurunkan kitab yang diberikan kepada Nabi Musa yang menjadi cahaya dan hidayah bagi manusia, yang kamu jadikan kertas-kertas yang bercerai-berai, sebagiannya kamu sembunyikan, sebagiannya lagi yang sebagian kamu perlihatkan kepada manusia, yang sebagian lagi kamu sembunyikan. Nah, kemudian wa ulimtum ma lam ta'lamu, di mana telah diajarkan oleh Allah, oleh para nabi Musa khususnya, wa ul ma lam ta'lamu antum wala aba'ukum, sesuatu yang kamu nggak tahu dan bapakmu nggak tahu atau nenek moyangmu nggak tahu. Katakanlah Allah yang menurunkan kitab Taurat itu. Itu kalimatnya. Jadi kalimat begini simpelnya, Muhammad, kamu tuh bukan nabi, bukan rasul. Allah nggak pernah menurunkan seorang pun sebagai seorang nabi. Jadi mengatakan Allah tidak menurunkan sesuatu pun kepada manusia. Maksudnya kepada Nabi Muhammad pada saat itu, penolakan orang Yahudi Nasrani khususnya kepada Nabi Muhammad atas kenabian dan kerisalahan. Maka dengan alasan Allah nggak pernah menurunkan itu kepada Nabi.
kamu bukan nabi, bukan para rasul. Maka kata Nabi Muhammad melalui perintah Allah dalam ayat ini, wahai Muhammad, katakanlah kepada Yahudi dan Nasrani yang menolak kamu, yang menolak kenabian dan kerasulan kamu, siapa yang menurunkan kitab Taurat kepada Nabi Musa yang menjadi cahaya dan hidayah bagi manusia, yang engkau jadikan kitab itu kitab kertas-kertas yang bercerai-berai, yang sebagian kamu perlihatkan kepada kaum-kaummu, kepada manusia, tetapi banyak yang kalian sembunyikan di sini. Padahal para nabi dan para rasul itu, Nabi Musa khususnya, telah mengajarkan kepadamu, kepada kalian-kalian ini, sesuatu yang dahulu nggak kalian ketahui, bahkan nenek moyang pun nggak ketahui tentang hal-hal itu. Katakan siapa? Katakan Allah lah. Allah yang telah menurunkan kitab Taurat kepada Nabi Musa. Tsumma dahum fi khawdihim yal'abun. Kemudian kalau mereka menolak, tidak mau mengakui kenabian dan kerasulan, wahai Muhammad, zarhum fi khawdihim yal'abun, biarkan mereka bermain-main dalam kesesatannya. Itu kalimatnya. Jadi tugas Nabi hanya menyampaikan menyampaikan kebenaran, memberikan kabar gembira kepada mereka bagi yang beriman dan bertakwa dengan surganya Allah, dan memberikan ancaman bagi mereka yang mengingkari, yang kafir, yang tidak mau mengakui, tidak mau beribadah kepada Allah, dengan ancaman nerakanya. Itu kalimatnya gitu ya. Nah ini sebagai sebuah cerita atau sebuah gambaran tentang karakteristik orang Yahudi dan Nasrani yang menolak secara umum, orang-orang kafir yang menolak kenabian dan kerasulan Nabi Muhammad SAW. Kemudian wa hadza kitabun anzalnahu mubarakun musaddiqul ladzi baina yadayhi wa litunzira ummal qura wa man haulaha. Nah, Nabi Muhammad diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala mukjizat berupa wahyu Al-Qur'an. Nah, mereka menolak Nabi Muhammad, mereka menolak Al-Qur'an. Al-Qur'an itu dianggap sebagai bukan sesuatu yang diturunkan oleh Allah, dianggap oleh mereka sebagai ucapan Nabi Muhammad semata. Jadi Al-Qur'an itu hanya ucapan Muhammad aja, itu hanya kisah-kisah orang terdahulu yang diambil oleh Nabi Muhammad. Sebagaimana misalnya begini, padahal mendengarkan cerita dari orang, kemudian padahal menceritakan lagi kepada orang. Nah, orang-orang kafir, baik itu Yahudi, Nasrani maupun kafir-kafir yang lain, menganggap bahwa ucapan Nabi Muhammad itu seperti ucapan orang-orang terdahulu, bukan wahyu dari Allah. Gitu kalimatnya. Maka kemudian Allah jelaskan, wa hadza kitabun, kitab Al-Qur'an ini, atau dan ini Al-Qur'an, kitabun anzalnahu mubarakun musaddiqul ladzi baina yadayhi wa litunzira ummal qura wa man haulaha. Dan ini Al-Qur'an, kitab yang telah kami turunkan dengan penuh keberkahan, kebaikan-kebaikan, kemudian membenarkan kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya, dan agar engkau memberi peringatan kepada penduduk Ummul Qura. Ummul Qura itu Mekah maksudnya. Memberi peringatan kepada penduduk Mekah khususnya yang disebut dengan Ummul Qura dan orang-orang yang ada di sekitarnya. Kemudian walladzina yu'minuna bil akhirati yu'minuna bih. Orang-orang yang beriman kepada kehidupan akhirat tentu beriman kepada Al-Qur'an. Ya, wa hum 'ala shalatihim muhafizun, dan mereka selalu memelihara salatnya. Nah, jadi orang kafir Quraisy yang di Mekah khususnya, itu dia menolak Nabi Muhammad dan Al-Qur'an. Maka kata Allah, Al-Qur'an ini adalah kitab yang kami turunkan, yang di dalamnya penuh keberkahan, yang membenarkan kitab-kitab Taurat, Injil, Zabur dan lain sebagainya yang diturunkan kepada Nabi dan para Rasul, ya, membenarkan dan memberikan peringatan. Artinya, dan dengan Al-Qur'an ini Rasulullah memberikan peringatan
kepada penduduk-penduduk yang masih kafir, khususnya penduduk yang ada di Mekah saat itu, dan penduduk-penduduk yang lain di sekitar Mekah. Jadi kalimatnya litunzira, untuk memberikan peringatan dengan Al-Quran. Maka Al-Quran itu adalah tanzir, artinya peringatan. Maka kita harus memberikan peringatan dengan Al-Quran. Jadi kalau misalnya pada ada orang atau ada seseorang yang melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak sesuai dengan aturan-aturan Allah dan Rasulnya, maka beri peringatan dengan Al-Quran. Apa intinya diantaranya? Misal ada orang mencuri, maka peringatkan dengan Al-Quran. Al-Quran melarang mencuri. Wasariq wasariqatu faqta'u aydiyahuma. Orang mencuri itu harus dipotong kedua tangan. Ada orang mabok, maka peringatkan dengan Al-Quran. Apa? Misalnya, jangan kau meminum khamar, karena khamar itu adalah rinsun, adalah perbuatan najis yang dilakukan hanya oleh syaitan. Gitu kalimatnya. Jadi jangan kau membunuh. Nah, peringatkan dengan Al-Quran, karena Allah sudah melarang membunuh. Gitu kalimat. Kalau ada orang yang melakukan kemaksiatan, maka peringati dengan Al-Quran. Gitu. Maka Al-Quran itu nazir, sebagai peringatan. Jadi kalau kita mengingatkan dengan Al-Qurannya, jadi jangan asal mengingatin doang, tapi harus ada dalil-dalil yang mengingatkannya. Kemudian lanjutkan, wa man adlamu mimman iftara 'ala Allahi kadhiba. Siapakah yang lebih zalim daripada orang-orang yang mengada-adakan dusta terhadap Allah? Au qala uhiya ilayya wa lam yuha ilayya syai'. Atau yang berkata telah diwahyukan kepadaku padahal tidak diwahyukan sesuatu pun kepadanya. Wa man qala sa'unzilu mithla ma anzalallah. Dan orang yang berkata, aku akan menurunkan seperti apa yang diturunkan Allah. Jadi orang yang paling zalim ini satu nih. Orang yang paling zalim menurut Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang mengada-adakan dusta terhadap Allah. Apa itu? Ini Allah sudah mengatakan, Allah sudah memerintahkan, padahal Allah tidak pernah memerintahkan itu. Contoh, orang bikin patung, ini loh gantinya Allah di dunia ini. Jadi dia mengada-adakan dusta terhadap Allah. Ini yang paling zalim. Kita harus mengadakan ritual agar Allah ridho sama kita. Yuk, ini ada pohon beringin, kita bikin sesajian, kita persembahkan kepada penghuni beringin ini. Nah, itu yang begitu namanya. Nah, itu orang yang paling zalim. Yang pertama. Yang kedua, orang yang paling zalim itu ada orang yang mengatakan, saya mendapatkan wahyu dari Tuhan, saya sudah diangkat Nabi dan Rasul, padahal tidak pernah Allah Subhanahu wa taala memberikan wahyu kepada orang itu. Jadi mengaku-ngaku sudah mendapatkan wahyu, mukjizat, karomah. Itu yang paling zalim. Hati-hati, saya mendapat bisikan dari Tuhan bahwa begini. Nah, itu orang yang paling zalim. Atau orang yang mengatakan, saya akan menurunkan seperti yang diturunkan Allah. Allah menurunkan Al-Quran, saya bisa membuat seperti Al-Quran. Gitu kalimatnya. Cuma Al-Quran aja tulisan begini, saya juga bisa ngarang. Nah, itulah yang paling zalim. Seperti Musailamah Al-Kazzab, itu dia membuat tandingan Al-Quran. Jadi dia membuat ayat seperti Al-Quran. Karena Al-Quran sini menantang, kalau kamu masih ragu tentang Al-Quran, sok datangkan satu surat yang semisal Al-Quran. Maka orang kafir yang bernama Musailamah Al-Kazzab kemudian membuat karangan, tapi sama sekali tidak ada nilai-nilai bagusnya, bahkan lucu mendengarnya. Jadi tidak bisa menyanyi keindahan syair Al-Quran dari segi sastranya. Nah, gitu kata Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah yang orang paling zalim. Cuma Al-Quran saya juga bisa buat. Nah, ketika orang melakukan itu atau mengatakan itu atau berkeyakinan itu, berarti dia yang paling zalim. Jadi kata Allah, yang paling zalim itu yang pertama adalah orang yang mengada-adakan dusta atas nama Allah.
Jadi mengada-adakan dusta terhadap Allah. Yang kedua, orang yang mengatakan bahwa dia sudah mendapatkan wahyu dari Allah. Dia mengaku-ngaku sudah mendapatkan wangsit dari Allah. Atau orang yang mengaku-ngaku dia mampu membuat sesuatu yang semisal dengan apa yang ditentukan Allah, yakni Al-Quran. Nah, itu yang orang yang paling zalim. Kemudian dilanjutkan, walau tara idil zalimuna fi ghamaratil maut wal malaikatu basitu aydihim akhriju anfusakum. Nah, kemudian dilanjutkan, alangkah ngerinya sekiranya engkau melihat pada waktu orang-orang zalim itu berada dalam kesakitan sakratul maut, sedang para malaikat memukul dengan tangannya sambil berkata, akhriju anfusakum, keluarlah nyawa. Jadi ini orang-orang yang begini matinya tersiksa. Jadi orang yang seperti ini, ya, orang yang paling zalim ini, yang tidak tadi disebutkan, itu matinya akan tersiksa. Jadi nanti matinya itu dimana akan merasakan sakaratul mautnya akan terasa. Kemudian malaikat-malaikat yang sadis, yang kejam, terutama malaikat Israel, akan mencabut nyawanya dengan memukulnya. Akhriju, ya, memukul dengan tangannya, keluar kamu, keluar nyawamu dari tubuhmu itu. Jadi disiksa. Jadi orang yang zalim tadi, orang yang mengadakan dusta terhadap Allah, kemudian orang yang mengaku mendapatkan wahyu, orang yang mengaku bisa membuat semisal Al-Quran atau kitab-kitab Al-Quran, dia mampu, Al-Quran gak ada apa-apanya, saya yang bisa. Ini orang yang paling zalim. Maka orang yang seperti ini matinya sakaratul mautnya akan tersiksa, di mana malaikat-malaikat, terutama malaikat Israel, akan mengeluarkan ruhnya, nyawanya dengan memukul-mukulnya sehingga tersiksalah ruh itu. Kemudian al-yawma tujzauna 'adzabal huni bima kuntum taquluna 'ala Allahi ghairal haqqi wa kuntum an ayati tastakbirun. Pada hari ini kamu akan dibalas dengan azab yang sangat menghinakan karena kamu mengatakan terhadap Allah perkataan yang tidak benar dan karena kamu menyombongkan diri terhadap ayat-ayat Allah. Nah, malaikat kesal, marah juga malaikat pencabut nyawa itu. Maka dia pukul nyawa itu, dar nyawa orang yang zalim itu. Hari ini, kata malaikat tadi, kamu akan dibalas dengan azab yang sangat menghinakan. Sambil dipukul tuh nyawanya, ruhnya orang mau mati dalam keadaan zalim itu. Kenapa? Karena kamu sudah mengatakan terhadap Allah perkataan yang tidak benar. Kamu mengatakan terhadap Allah perkataan tidak benar. Ini loh anak Allah, ini loh wakil Allah di dunia, dan lain sebagainya. Dan kamu pun menyombongkan diri terhadap ayat-ayat Allah, tidak mengakui Al-Quran, tidak menyadari ayat-ayat kauniyah yang ada di alam semesta. Nah, orang yang zalim ini hati-hati. Jadi kalau kehidupan kita ini, hati-hati kita. Jangan sekali-kali kita mengatasnamakan sesuatu. Ini loh Allah yang perintahkan, ini loh Allah yang menyuruh, sehingga menyesatkan manusia. Jangan sekali-kali kita kemudian mengatakan kita sudah mendapatkan wahyu, padahal tidak pernah. Saya dapat wangsit, kalau pengen turun hujan kita harus mengadakan sesajen. Nah, ini orang yang paling zalim. Atau mengatakan Al-Quran saya juga bisa bikin kitab. Nih saya mau, wah karya saya lebih bagus dari Al-Quran. Sombong dia, menyepelekan Al-Quran, atau bahkan menghina Al-Quran, atau bahkan membakar Al-Quran, menginjak-injak Al-Quran. Nah, orang yang ini orang yang paling zalim. Nah, orang-orang yang seperti ini, yang tiga tadi itu kategori yang dikategorikan kelompok besar tadi, maka nanti ketika matinya sakaratul mautnya akan tersiksa, di mana malaikat Israel akan memukul nyawanya agar keluar dengan sekeras-kerasnya dengan tangannya. Kemudian dia akan mengatakan, hari ini adalah hari yang kamu akan dibalas dengan azab yang sangat menghinakan karena kamu sudah mengatakan terhadap Allah perkataan yang tidak benar dan kamu menyombongkan diri terhadap ayat-ayat Allah. Nah, dilanjutkan,
walaqad ji'tumuna furada kama khalaqnakum awwala marratin wa taraktum ma khawwalnakum wara'a dhuhurikum. Dan kamu benar-benar datang sendiri-sendiri kepada kami sebagaimana kami ciptakan kamu pada mulanya. Dan apa yang telah kami karuniakan kepadamu, kamu tinggalkan di belakangmu di dunia maksudnya. Kemudian wa ma nara ma'akum syufa'akum alladziina za'amtum annahum fiikum syuraka. Kami tidak melihat pemberi syafaat atau pertolongan besertamu yang kamu anggap bahwa mereka itu sekutu-sekutu bagi Allah. Laqad taqatta'a bainakum wa dhalla 'ankum ma kuntum tazumun. Sungguh telah terputuslah semua pertalian antara kamu dan telah lenyaplah dari kamu apa yang dahulu kamu sangka sebagai sekutu Allah. Jadi nanti pada hari kiamat khususnya, jadi ada dua siksa bagi orang yang zalim tadi. Orang yang zalim tadi itu ada dua siksa. Pertama siksa ketika sakaratul maut. Ketika sakaratul maut maka dia akan merasakan betapa sakitnya, betapa luar biasanya penderitaan sakaratul maut itu, di mana malaikat pencabut nyawa akan mencabutnya dengan sekasar-kasarnya, dengan mukul-mukulnya. Makanya jangan aneh kalau ada orang kafir, orang yang zalim matinya ada yang matanya melotot, ada yang lidahnya keluar, ada yang juga mukanya hitam. Itu nggak aneh karena mereka menahan sakit daripada malaikat Israel ketika mencabut nyawanya dengan sekeras-kerasnya sambil memukul. Yang kedua, nanti mereka akan diazab pada hari kiamat, hari berbangkit, hari hisab. Mereka akan dihadapkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, hukum Allah Subhanahu wa ta'ala, dan nanti mereka akan diazab dengan azab yang menghinakan mereka. Jadi mana hal ini disebabkan karena mereka yakni mengatakan perkataan terhadap Allah yang tidak benar, mengatakan tentang Allah, mengatakan bahwa ini Allah dan lain sebagainya dengan perkataan yang tidak benar, yang tidak diperintahkan oleh Allah, dan mereka sombong terhadap ayat-ayat Allah. Maka pada hari kiamat mereka akan datang sendiri-sendiri, tidak berkelompok, nanti akan dihisab satu persatu. Sebagaimana Allah ciptakan awal mula manusia lahir sendiri-sendiri. Jadi setiap manusia akan dimintai pertanggungjawaban masing-masing. Gak bisa saya dengan Pak Darlan, atau Pak Darlan punya istri, berdua dia sama istri, atau sama anak berempat, ya nggak bisa. Pak Darlan akan dihisab sendiri-sendiri. Pak Darlan selesai istri. Nah, laqad ji'tumuna furada kama khalaqnakum awwala marrah. Dan sungguh kamu akan datang untuk dihisab, untuk dimintai pertanggungjawaban terhadap perbuatanmu selama di dunia secara sendiri-sendiri, sebagaimana Allah telah menciptakan kamu pun sendiri ketika lahir di dunia. Kemudian dan apa yang telah kami karuniakan kepadamu, wa ma khawalnakum, ya. Kemudian dilanjutkan, wa taraktum ma khawalnakum wara'a dhuhurikum, dan apa yang telah kamu kurniakan kepadamu, dan apa yang telah Allah karuniakan kepada kamu tinggalkan di belakang. Jadi dunia, ketika di dunia kaya raya nggak dilawan, padahal punya mobil, punya rumah 30, punya mobil 100, punya duit 2 triliun, ya kan? Punya sawah 1000 hektar, punya binatang ternak ratusan ribu ternak. Kalau mati di bawah nggak dikubur. Nah, itu namanya wa taraktum ma khawwalnakum wara'a dhuhurikum. Ditinggalkan dunianya, ya. Yang tersisa hanya apa? Wal baqiyatus shalihah, hanya amal soleh yang abadi, amal jariyah yang tersisa itu. Amal jariyah sama amaliyah kita yang kita lakukan. Apa yang menjadi bekal yang tersisa yang ikut sama kita di kuburan? Apa coba? Amal soleh. Kalau amal soleh itu seluruh amal, tapi amal jariyah, amal yang masih tersisa di dunia yang investasi kita. Contoh adalah ibadah sholat itu ibadah bukan? Padahal sebagai kepala rumah tangga bekerja kemudian menafkahi anak istri ibadah bukan? Nah itu rezeki kita. Padahal punya duit, padahal sedekahkan, itu akan dibawa mati atau enggak?
Dibawa. Karena harta kita sesungguhnya ada dua. Harta yang kita makan, ini rezeki kita yang sesungguhnya, bukan yang masih di dompet, bukan yang masih di bank, bukan yang masih di bawah bantal. Rezeki kita yang sesungguhnya itu ada dua. Apa yang kita makan, yang berubah menjadi energi bagi kita, yang didapatkan dari cara yang halal, dan apa yang kita infakkan. Nah, itu harta kita sesungguhnya. Kenapa? Harta itulah yang akan dibawa mati oleh kita. Nah, apa yang sekarang kita punya, mobil, motor, rumah, duit yang masih ada, itu akan ditinggalkan. Dan itu bukan milik kita. Padahal kaya raya mati, nggak bawa apa-apa, bawa cuma selembar doang, cuma kayak kapan, rontok juga kan di kapannya, tidak bisa kemudian abadi di dalamnya. Nah itu, jadi ketika meninggal, semua dimintai pertanggungjawaban. Ketika dibangkitkan akan dihisab, datang masing-masing secara individu-individu. Kemudian disitulah tidak ada lagi penolong, tidak ada memberi syafaat, ya. Dan kata Allah Subhanahu Wa Taala kepada orang-orang yang zalim ini, yang mereka menjadikan sekutu-sekutu Allah di dunia, apapun bentuknya, mau patung, matahari, bulan, sebagaimana Nabi Ibrahim mencari Allah, mencari Tuhan. So kalau gitu, datangkan seseorang yang kamu anggap mampu memberikan pertolongan saat ini. Dulu kamu nyembah patung, sok datangkan patung ini, bisa menolong kamu, gitu kan? Dulu kamu menyembah matahari, coba minta tolong sama matahari, bisa nggak? Sekarang kamu diselamatkan dari azab aku, kata Allah Subhanahu Wa Taala. Maka laqad taqatta'a bainakum wa dhalla ankum ma kuntum tazumun. Sungguh telah terputuslah semua pertalian antara kamu dan lenyap dari kamu apa yang dahulu kamu sangkakan. Jadi pada saat itu berlepas tangan, tidak diminta pertanggungjawab. Bahkan iblis itu sendiri berlepas tangan. Setan itu berlepas tangan dari kita ketika dihisab. Mereka sendiri aja yang mau ngikutin saya. Kalau saya tidak punya urusan, salah mereka ngikutin saya. Diibaratkan begini, padahal lagi jalan kaki, tiba-tiba ada puluhan orang lari, bilang kebakaran, kira-kira padahal lari nggak? Mereka lari semua terbiri-biri. Oh iya, ada gempa, lari nggak? Lari, padahal itu bohong. Misalnya mereka hanya pura-pura. Nah itulah yang terjadi pada setan dan iblis. Mereka berupaya menentang Allah seorang mati-mati, dan kita ikut-ikutan menjadi kafir. Nah ketika ditanya sama Allah Subhanahu Wa Taala, hei kamu yang sudah ditanya sama kamu, kenapa kamu kafir? Kepada ruh itu yang kafir, itu kepada manusia yang kafir. Saya kafir kan diajak sama dia. Kata si iblis tadi, kata setan tadi, saya malah lari, itu mah urusan saya, ngapain kamu ikut-ikut saya? Nah gitu. Jadi jadi barokah kalimatnya. Jadi kalimatnya iblis, setan, dan lain sebagainya, terutama iblis dan setan, berlepas diri nanti di akhir kiamat, di akhirat itu. Ketika dimintai pertanggungjawaban, kenapa kamu kafir? Kamu udah datang Nabi, datang Al-Quran, kok bisa aja kafir? Kata malaikat. Ya Allah, ya Tuhanku, ya Malik. Kalimat Malik itu malaikat penjaga neraka kan Malik. Kamu kenapa di neraka? Kata Malik begitu ya. Kata malaikat Malik itu, penjaga neraka itu, kenapa kamu masuk neraka? Saya ikut-ikutan, saya diajak ke sana ya saya ngikut. Lah kamu ngapain ikut-ikutan? Coba panggil. Iblis, bener kamu sudah datang, sudah mempengaruhi orang. Lah saya mah nggak ada tanggung jawab, dia aja yang kafir, nggak ada urusannya. Dia mencuri, saya nggak mencuri, saya cuma provokasi doang, ya kan begitu kan. Padahal ada korban tuh, ambil, kata saya. Nah saya iblisnya, padahal ambil tuh korban. Kira-kira yang salah siapa? Yang mencuri siapa? Saya apa padahal? Yang mencuri Pak. Yang mencuri kelopak siapa? Saya. Kira-kira yang ditangkap siapa? Saya. Padahal kalau saya, ya saya cuma ngomong doang. Mana buktinya saya sedang mencuri? Kan begitu kan? Nah itulah yang dilakukan oleh iblis.
dia memprovokasi, dia menggoda, dia nggak melakukan. Yang melakukan kita. Kata saya adalah tuh di rumah itu ada emas, ada berlian, ambil. Padahal curi lah orang itu, ambil. Saya nggak melakukan apa-apa, saya cuma ngomong doang. Nah, padahal ambil, maka yang salah siapa? Yang akan dihukum siapa? Yang ambil. Iblis senyum, mampus. Kata iblis begitu, menang dia, gitu. Nah, iblis itulah kerjaan, memprovokasi, tapi tidak melakukan. Iblis tidak mencuri, iblis tidak mabuk, iblis tidak berzina. Yang berzina manusia, karena tugasnya itu membisikkan. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Dia membisikkan kepada dada manusia keburukan-keburukan, agar manusia melakukan perbuatan-perbuatan itu. Tapi iblis tidak melakukan, yang melakukan manusia. Maka yang dihukum itulah manusia. Karena kalau iblisnya udah jelas dia masuk neraka. Itu kata iblis, salah lu, ngapain ikutin lu? Nah itu, jadi ketika hari kiamat, hari berbangkit, maka berlepas dirilah. Tidak ada lagi penolong, tidak ada tempat berlindung. Yang ada cuma satu doa, Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kesimpulannya, jangan kita menjadi orang yang zalim. Orang yang zalim, yang paling zalim di mata Allah adalah orang yang mengada-adakan dusta terhadap Allah. Kemudian dia mengaku sudah mendapatkan wahyu dari Allah, bahwa apa yang dilakukan adalah berdasarkan perintah Allah, pada Allah yang pernah perintahkan. Dan yang ketiga, orang yang paling zalim itu adalah orang yang menyombongkan diri terhadap ayat-ayat Allah. Artinya dia sombong, Al-Quran ada apa-apanya, Al-Quran, melecehkan ayat Allah, itu yang paling zalim. Dan orang yang seperti ini, dia mati sakaratul mautnya dalam sangat kesakitan, dan di akhirat nanti dia akan diazab dengan azab yang menghinakan. Nah itu ya, jelas ya. Dan shadaqallahul azim. Alhamdulillahirabbil alamin.